Halo semuanya, bertemu lagi di Favivu. Ini Awiniku. Oke, halo Val. Hai Vel. Bagaimana kabarmu? Biar akrab kita tos dulu nggak Oke, sih? sip. Kita biar kayak Jaksel Pride gitu loh. Oke. Terima kasih. Nggak bisa. Dulu. Ini kayaknya kita bikin segmen ini tuh di sesuatu Sendu yang banget nggak sih? Iya. Sendu melagu gitu ya. Kayak lagunya Bara Suara Iya, dong, kayak Bara Sendu Suara. Kan habis hujan, terus udah malam, kita kerja lembur bagi kuda nih. Betul. Demi kalian semua. Enggak sih guys. Iya, Saya nggak ada kegiatan nggak sih gitu. malam-malam terus sepi gitu kayak tempatnya mendukung sekali. Tapi ini kita inget nggak sih kemarin tuh ngobrolin apa sih? Kita ngomongin tentang tentang loneliness. Iya, tentang Lonely then loneliness. alone. Tapi udah nggak kesepian ya. Udah gak kesepian? Alhamdulillah, Betul. puji syukur, puji Tuhan, puji dewa gitu. Nggak kesepian. Kenapa gak kesepian Mbak Feli? Soalnya Kenapa sih, Pak? Karena sudah ada nemenin nih di sini ya. Kita bisa lihat di sini ada berapa orang? 1.568. Dijaga omongannya, dijaga. Ini tidak boleh. Ini malam, aduh horor banget. Horor sekali ya. Kalau ngomongin horor, ada cerita horor nggak? Ada nih. Horor banget. Itu aku tuh inget banget nih ada yang horor banget. Nggak ada angin, nggak ada hujan, pagi-pagi ada yang ngechat, ada yang nge-line. Bener sih, udah kenal lama banget nih dari SMP. Berapa tahun ya berarti? Udah 1 abad gitu kayaknya. 8 tahun lah. Ya nggak ding, 9 tahun. Sampai SMA. Bayangin, kuliah. 9 tahun kenal, terus kayak ini horor banget. Tiba-tiba ngechat, mau blow job aku nggak? Jeng. Blow job. Tahu nggak blow horor job banget. artinya? Itu horor paling horor. Langsung Aneh. merinding nggak mendapatkan pesan? Merinding disco, parah merinding disco. Kita TBL. takut banget loh. Gimana nadanya? Tadi gimana Mas Pran? Ya, ngerti. Tapi kita nggak boleh ngebercandain ini sih. Nggak boleh. Kita nggak boleh membercandai kasus-kasus. Itu berarti termasuk kekerasan seksual ya? Aku mau ngomong tidak boleh membercandain kekerasan seksual. Cuman aku tuh kayak awalnya cuman kayak ngerasa ini orang cuma nanyain doang nih, kayak apa sih cowok penetrasi, terus tiba-tiba blowjob kan karena udah lama kenal kan jadi gimana gitu ya. Terus aku kayak baru ingat karena abis diskusi ini kan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, terus jadi kayak tahu gitu loh, ternyata kayak gitu tuh masuk ke kekerasan seksual, dan ternyata emang kekerasan seksual tuh datang dari orang terdekat kita, bahkan udah lama kenal, bisa dari pasangan kita juga kan. Emang bentuk-bentuk dari pelecehan seksual nih apa aja sih? Kalau boleh tahu, ya harusnya boleh tahu sih. Nggak boleh, kita nggak boleh bercandain. Aku ya? mau bercanda tapi lupa, nggak boleh bercandain kita. Ada, setauku tuh ada banyak ya sebenarnya. Cuman biasanya di peringkas tuh ada yang tulisan. Ada satu tulisan, secara tulisan. Secara verbal, tulisan tuh verbal nggak sih? Non verbal ya. Ada tulisan verbal, non verbal, sama perilaku tuh non verbal kan? Gimana sih sebenarnya tuh? Sebenarnya tuh ada berapa? Ada 3. Sebenarnya tuh ada banyak. Ya sebenarnya ada banyak sih, ada banyak. Tapi mungkin kita bisa mengklasifikasikan jadi 3 itu secara garis besar. Kayak kalau tulisan kan ya kayak chat, ngamar yuk, ya kayak tadi yang blow job yuk. Kamu mau blow job aku nggak, itu masuk ke tulisan kan? Terus ucapan tuh catcalling, kayak kalau lewat tuh sering banget tuh di piu-piu, gimana sih? Ciu. Ya itu darah itu. Kayak gitu. Kamu pinter ya? Terlatih. Nggak boleh dibercandain. Nggak boleh dibercandain. Astaga. Ya ampun. Siulnya Iya, emang aku dari kecil dilatih untuk bersiul. Jadi keturunan bapakku tuh pinter banget bersiul setiap di mobil. Banyak burung ya di rumah? Banyak sekali. Ada burung berkutut namanya Dedi. Serius, ini serius. Jadi tiap bapakku pulang, bapakku sih Serem. dia langsung kita. Udah pro kalau banget. kita ngomongin burung-burung aja gimana? Burung apa? Ya, Ini nggak boleh dibercandain loh, ini topiknya Enggak, nggak burung boleh duri, dibercandain. burung dara, burung perkutut. Saya pulang aja gimana? Yang paling bagus lovebird. Oke, kita panggil kalau gitu narasumbernya dari Lau. Ico Burung Mania. Wow. Back to topic bisa. Back to nggak topic. sih? Oke, tadi kan kita udah bilang tulisan, lalu ucapan. Yang terakhir apa tadi? Ucapan yang satu perilaku kan. Raba, kayak aneh juga kan, tiba-tiba ada orang lewat, tiba-tiba kamu raba kan. Digandeng, Iya, tiba-tiba dirangkul. Ini termasuk gak ini?
Aku udah konsen belum nih? Aku laporin nih. Oh. Aku laporin. Jadi kalau misalnya 3 bentuk tadi, ucapan, tulisan, dan perilaku yang tidak sesuai, belum sesuai dengan konsen, berarti itu termasuk dari termasuk kekerasan seksual. Dan ini tuh lagi banyak banget nggak sih, Vel, makin kesini, apalagi pandemi kan, kekerasan juga bisa online juga. Baca artikel saya di PKBI DIY. Kekerasan gender berbasis online itu juga bahaya banget sih, guys. Soalnya kita juga edukasinya kurang. Oh ya, ini kan banyak banget yang memicu ya, ada yang karena pemahaman kita beda-beda kan. Jadi akar permasalahan dari kekerasan seksual itu ini tadi, kekurangnya edukasi ini tadi. Iya sih, kayaknya poin utamanya itu sih ya. Apalagi di Indonesia kan emang pernah kita dapat edukasi, kamu nggak boleh berhubungan seks karena itu bisa bikin hamil. Kan nggak pernah tuh ada ya, kamu nggak boleh berhubungan seks karena itu zina. Karena didasarkan apa-apa sama agama, ya nggak sih? Betul. BTW tadi aku melihat ada sesuatu yang jalan di belakang dari pantulannya. Apa di belakang tuh apa sih, Mas? Kebon. Nggak tahu. Aku nggak Orang mau. IndiHome ya? Tidak, saya tidak IndiHome, saya pakai Bisnet. Indomie. Citranet gak sih? Lanjut, maaf tadi terganggu sedikit. Oke, Tadi ngomongin berarti sama secara mana? edukasi, Oh akar iya, mas itu edukasi. edukasi, kurangnya Ah, edukasi, benar. Itu kan Baik. nggak ada kita nggak pernah kan diomongin kayak gitu, pasti nggak ada tuh yang kayak ngasih tahu kamu kalau mau berhubungan pakai kondom. Nggak ya, itu kan kita biasanya pakai agama, kamu nggak boleh karena itu zina, dilarang oleh agama. Tapi sekarang banyak kehamilan nggak diinginkan tuh karena edukasinya kurang, dan kita pemahaman tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual kan minim banget ya. Betul. Kita nggak paham nih kalau kayak gini masuknya kekerasan, pelecehan. Akhirnya banyak yang nggak terlapor karena itu, nggak sih, Vel? Betul sekali. Dan biasanya itu terjadi di orang-orang terdekat kita, dan kita jadi kayak bingung gitu mau merecognize ini tuh sebenarnya pelecehan atau enggak sih, karena Bener mungkin itu juga bisa dibalut oleh bercandaan gitu loh, Vel. Oh jadi ya, itu ngeselin banget juga nggak sih? Iya, benar. Kayak kamu udah sama temenmu bercandain yang nggak enak tuh nanti, ukuranmu apa gitu. iya, tiba-tiba ukuranmu apa? Kok pernah marah? denger cerita ini ya? Saya tidak asing gitu. Siapa sih yang cerita? Feli nggak sih? Kayak nanyain kayak gitu terus nggak usah baper, bercanda doang kok. Itu kan juga annoying banget nggak sih kayak gitu. Dan itu udah tanpa kita sadarin tuh merebak banget sampai sekarang kan. Dan apalagi pandemi, kita ketemu orang yang udah nggak dapat hiburan yang dipakai bercandaan tentang seksualitas. Iya, itu kan parah banget nih. Terus yang kedua, habis edukasi, apa ini kira-kira? Iya, selain edukasi, bedanya itu kan pemahaman tadi tuh. Kayak apa yang kita pahami tentang kayak gini tuh masuknya ke pelecehan seksual, tapi orang lain mungkin mindsetnya beda, atau mungkin kita temannya yang nggak open minded, yang nggak well educated, jadi kayak kita pemahaman satu sama lain itu berbeda. Dan mungkin iya kan bedanya apa yang kita paham, karena kita nggak tahu kan yang baik yang mana, yang benar yang mana, karena nggak ada bukan normalisasi sih ya, itu pemahaman yang sama. Kan kalau undang-undang tuh udah ada dasarnya. Kita bahkan undang-undang tentang kekerasan seksual ini belum ada, jadi kita nggak ngerti kan pemahaman yang benar tuh yang mana. Jadi satu orang dengan yang lain beda paham, dan itu menurutku ya karena kurangnya edukasi itu menyebabkan beda paham antara satu sama lain sih. Tapi tadi katanya kayaknya ada apa Mas? Permendikbud. Permen nomor 30 tahun 2021. Ya itu tapi baru kan. Baru tanggal berapa? 25 kalau nggak salah. Nah kan barusan banget nih, masih anget-angetnya. Dan itu mengatur tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pencegahan kekerasan seksual kalau nggak salah tentangnya itu di lingkungan perguruan tinggi. Iya benar. Kalau ngomongin di perguruan tinggi itu emang banyak sih ya. Serem ya kampus kita gitu. Ya. Aku kemarin barusan ini dapat cerita. Aku lupa ini aku antara mimpi atau beneran, sepertinya sih beneran. Karena kadang saya tidak bisa membedakan antara mimpi dan beneran. Lagi ada yang mau bimbingan skripsi. Lalu ngechat kan, terus dicat sama dosennya. Ini kayak gak mimpi, ini berani temanku berarti. Dia bilang, tapi cium dulu gitu. Hah? Tapi cium dulu ya gitu. Itu di kampus kalian atau bukan di kampus saya. Oh iya. Tapi mungkin ceritanya itu tuh dosennya memang seperti itu. Maksudnya kayak kita tidak bisa membenarkan segala bentuk kekerasan ya, tapi dosennya ini kayak terlabeli emang friendly gitu loh. Jadi ya, tapi nggak bisa seenaknya juga. Tapi nggak bisa dibenerin juga nggak sih? Bahkan itu
orang yang udah teredukasi kan. Betul, betul Kita- sekali. Apalagi sebagai perempuan, ya sebenarnya sih kekerasan seksual nih bisa ke perempuan dan laki-laki, cuman kan perempuan menjadi korban yang banyak korbannya mayoritas perempuan kan, dan apa ya, jadi nggak ada ruang aman nggak sih jadian Betul, buat betul, kita betul. semua tuh kayak gimana. Terus mungkin aku juga mau nambahin tadi akar permasalahan kekerasan seksual ini juga dari budaya sih yang pertama, budaya patriarki dan juga konsen itu tadi, Oh iya, konsen konsen. culture gitu. Bener banget sih. Mungkin kenapa di sini mungkin yang terlihat kasus pelecehan seksualnya banyak di perempuan, mungkin cowok-cowok juga sebenarnya nggak mau mengakui, Val, karena Iya, budaya bener. patriarki itu tadi. Bener. Temanku pernah juga nih cerita, dia waktu itu dia rambutnya gondrong, dia rambut gondrong di kampungku lah, bukan di sini. Lalu dia naik, Ada yang lewat tuh kucing. lalu dia lagi naik motor, lewat bengkel. Terus dia pakai celana boxer segini. Nah, Temen kita nggak sih ini? mungkin ya, saya juga lupa. Celana pakai boxer segini, dia lagi naik motor, udah pakai helm sih, tapi rambutnya gondrong. Terus langsung kayak apa sih? Asik nih Mbak gitu. Asik nih Mbak gitu disapa lah gitu. Ya di catcalling sama mas-mas bengkel. Terus pas noleh. Pas noleh saya asik opo Mas gitu. Oh iya, ini temen kita. Oh, itu teman kita. Iya, ini Oke. temen kita Saya sedikit ini. lupa soalnya saking banyaknya teman Kita. saya biasa. Kamu kayak lagi nge-flash sih. Enggak, ini saya sadar 100% tidak ada. Ngomongin kayak gini nggak boleh bercanda. Ya enggak. Enggak, ini beneran kok. Aku Antara realita atau mimpi temen kamu temen ini. Kamu yakin 100% sadar? Saya Nggak sadar. terpengaruh sesuatu ini. Tes urin. halo BN. Wah, serem nih nanti kita jangan didatengin beneran. Enggak kok, Baru guys. 2 episode di Pavi. Ini karena saya tuh kurang tidur aja, jadinya tuh emang seperti ini. Jadi mohon maaf kalau saya sedikit ngelantur. Ngomongin yang tadi tuh, apa? Kekerasan seksual, ya kebudayaan, concern culture. Kita dari dulu nggak diajarin kalau ya itu tadi. Misal edukasinya juga sebatas mungkin ya apa sih? Tidak boleh berhubungan seksual sebelum menikah, tapi kita nggak diajarin sebenarnya bagaimana kita harus memperlakukan lawan kita. Maksudnya Iya, bener banget. bagaimana Itu menghargai bikin- seseorang. Gitu. Nah, itu bikin ini nggak sih, Vel? Bahkan di pernikahan pun ada kekerasan seksual kan, Betul. yang suami maksa istri untuk berhubungan. Padahal itu masuk ke konsen kan, karena kita nggak ngerti kalau melakukan semua. Nah, hal balik lagi itu ke pakai konsen dan konsen. budaya. Di Indonesia ini juga banyak menggunakan apa ya itu tadi ajaran agama tadi untuk istilahnya untuk membenarkan hal itu. Membenarkan Gitu. hal Kayak itu. kalau misalnya Padahal agama sebenarnya kalau ditelaah itu nggak mengajarkan. iya, hal itu. betul Iya, sekali. Ini kan Menafsirkan agama dengan salah nggak sih? dengan salah dan demi kepentingan nafsunya. Berlindung di balik Betul agama. sekali. Ini kan orang yang kenapa kamu nikahin dia cepet-cepet? Ya karena biar nggak zina, kan nikah itu ibadah. Kita berlindung di balik agama, padahal cuman sange aja yang nggak tertahankan. Itu juga nanti berimbas ke aku nanti dicecar banyak orang ya. Ini Oke, kan kembali Faviku, lagi. ini baru opiniku. 2 episode. Faviku baru 2 episode. Oke. Jangan bawa-bawa Oke, agama oke, teman-teman. sudah cukup Oke. agamanya sudah sampai sini aja. Lanjut tadi berarti sudah 3 tadi. Iya. teman-teman. Tapi susah. Itu merugikan ini. Wah, ini ada backsound yang keren gitu ya, guys. itu merugikan. Merugikan korban banget sih. Iya pasti Apalagi sih. ini kita tuh banyak banget. Satu lagi nih hal yang menurutku ya yang melanggengkan kekerasan seksual itu karena birokrasi pelaporan yang buruk banget. Seperti apa itu? Lempar-lemparan ya nggak sih, kita mau lapor ke misal kita lapor nih, aku habis dilecehkan gini buktinya apa, ininya gimana emang dia melecehkannya seperti apa, kamu bisa reka adegan. Bahkan ada yang disuruh reka adegan yang bener-bener ngangkang kayak gitu. Itu kan apa ya, seharusnya kalau untuk pelecehan seksual, kekerasan seksual, kalau kita melaporkan kan hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempercayai korban kan. Betul. Tapi hal yang terjadi malah sebaliknya, ya nggak sih? Betul. Ini sih aku berkaca pada di negara Korea. Mereka itu buktinya itu ya ini apa namanya, kata-katanya korban itu sendiri itu jadi bukti. Kesaksian korban itu jadi buktinya. Oke, itu negara Korea yang sudah maju. Iya, betul. Tapi seharusnya kita juga bisa kayak gitu nggak sih? Jangan bahas-bahas bahwa negara juga. Lalu kita bahas apa di sini? Kita bahas bacotan saja. Ini adalah evaluasi untuk kita semua, karena kita nggak bisa. Betul. Kita tuh ada 2 perbedaan ya, Betul. accepting atau normalisasi. Kita accepting belum tentu normalisasi, guys. Kita menerima hal yang terjadi, tapi kita nggak bisa menormalisasi yang seharusnya nggak terjadi kan. Betul Bener betul nggak? sekali. Ini gimana
Enggak boleh. Ya sudah cukup. Itu sudah dari sisi agama sudah, dari sisi negara sudah. Kalau dari sisi yang lagi hot, lagi trending. Apa nih yang lagi trending? Ada berita baru saja kita melihat, bisa ditampilkan di sini beritanya. Nah, enggak juga. Di sini ya kalau kalian malas ngedit ya udah kita ceritakan aja. Ada ini sih file anak yang dilecehkan oleh 7 orang. Oh iya. Iya. Dan nah itu yang ingin aku highlight juga, kita tuh selalu menggunakan kata-kata. Jadi tuh kita lebih, kalau bisa berita nih, kenapa yang disoroti itu kita harus menyoroti korbannya, perspektif korbannya. Oke. Karena selalu misal Feli dilecehkan oleh Vela, kenapa nggak Vela melecehkan Feli gitu loh. Jadi kayak kamu jadi objek, Jadi objek. Berarti pelakunya itu harusnya yang lebih di highlight. betul. Oh, ini tadi aku juga sempet baca berita tuh. Tolong dong HP. Oke. Tribun dan sejenisnya. Ini loh, oh ya ini bener banget nih. Iya, diperkosa lalu hamil. Itu kan lebih ke kenapa nggak langsung ke orangnya yang melakukan itu gitu loh. Kayak iya ya, kok aku jadi baru kepikiran. Iya memang itu ya? kayak semuanya pasti menggunakan perspektifnya tuh bukan perspektif korban. Jadi Tidak ramah terhadap korban juga ya. Betul. bukan Seperti perspektif pelaku. tidak menggunakan perspektif. Oh, Korea. Iya betul. Dan menggunakan bahasa yang halus. Tadi Mas Heri gitu. Seperti contohnya. Apa tadi? Ruda paksa. Oh Ruda ya, ruda paksa. paksa. Kenapa enggak Langsung memerkosa, aja ya? melecehkan? Iya, diperkosa. Kenceng lah suaranya. Melecehkan. Ya, diperkosa. Oke. Itu Berita kayak gitu seringkali disampaikan ketika pelakunya adalah oknum instansi bla bla bla. Oh. yang ada di Twitter TXT, itulah. Ini kita udah berapa sih? Ngomongin yang tadi itu gimana tuh file ceritanya dari ini kita kok file. Ya aku tuh bingung. Aku seperti memanggil diriku sendiri, makanya aku pakai Mbak biar nggak bingung. Saya juga belum baca beritanya, jadi biarkan saya melihat. Mana tadi? Nih, pemberitaan dari salah bukan. Mana tadi? Dari regionalkompas.com. Dengan judul Kapolsek Parigi diduga perkosa anak tersangka. Kenapa harus diduga? Atau mungkin ini beritanya belum pasti? Masih asumsi dong. Iya. Janji sang ayah dibebaskan, pelaku dicopot dari jabatannya. Gitu. Jadi ini memang ya. dengan iming-iming katanya ayahnya akan dibebaskan, si oknum ini memerkosa. Iming-iming kayak gitu. Oh, ada lagi nih ngomongin iming-iming kayak Apa iki? aku tadi wedi. Ngomongin iming-iming nih. Kayak ini ya. Kita tuh kan ada tuh yang bisa misalkan pacaran mau ngelakuin sesuatu juga karena kamu nggak mau kayak gini karena kamu nggak sayang ya sama aku. Itu juga iming-iming nggak sih? Iya Kan sih. kita udah lama bareng, masa kamu nggak percaya sama aku? Padahal kenapa sih orang nggak ngerti banget kayak pelaku. Itu pengalaman pribadi atau pengalaman teman atau pengalaman saudara? Saya pulang dulu ya. Iya sih, banyak kayak atas dasar kalau kamu sayang, kamu harusnya mau dong ngewes sama aku. Udah dibilang aku nggak mau tapi tetap gas aja gitu. Karena itu tadi. itu pengalaman saya. Iya. Oh, ya gitu sih. Saya tidak bisa berkomentar. Mungkin lanjut saja beritanya itu. Ini tuh Dari ada mana? Di Project Multatuli ini masih anget banget nih guys. Ada anak 12 tahun diperkosa oleh lansia nggak sih, masuknya 56 tahun, lelaki 56 tahun. 56 belum lansia, 60. Oh, 60. Dan itu karena diiming-imingi uang gitu, memberi uang dan diancam kalau mengadu ke orang tuanya menembak pakai senapan burung. Hah? Iya. Orang tuanya ditembak? Enggak. Oh. Anaknya Oh, itu diancam. kalau Oh, diancam, iya. kalau kamu sampai ngadu ke orang tuamu, kamu bakal tak tembak. Dan itu anak 12 tahun, bayangin. Baru menstruasi 2 atau 3 kali udah diperkosa sampai hamil, bahkan dilarang menggugurkan kandungan setelah dia melapor. Karena kayak apa sih? Alasannya apa sih? Nggak boleh digugurkan, nggak boleh dilakukan. Jadi tuh dia udah melaporkan, cuman laporannya ditolak dan itu apa namanya? Alasannya karena birokrasi atau ada tuntutan dari keluarga yang tidak
memperbolehkan atau bagaimana? Ini loh, sistem yang di sana tuh nggak mendukung gitu loh. Kayak dari Polres itu menolak memberikan izin dengan alasan nggak ada apa pengalaman, dan akhirnya karena sistem nggak mendukung, akhirnya si anak ini dipaksa untuk melanjutkan kehamilan, coba 12 tahun, dan dia kayak itu traumanya berat banget sih, karena menurutku sebagai orang yang apa kekerasan seksual itu tuh menurutku baik verbal non verbal itu tuh adalah hal yang sangat traumatis Betul, untuk betul korban. sekali. Betul sekali. Sedangkan apa yang birokrasi yang berjalan, lingkungan yang berjalan itu kayak masih mentabukan hal itu, bahkan menormalisasi apa yang udah berkembang, kayak tadi yang diomong budaya patriarki atau minimnya edukasi pemahaman tentang hal itu, membuat kita jadi ya wes lah itu hal yang lumrah, padahal enggak. Padahal tidak. Dan itu sudah apa ya, bercabang dan sangat banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari. Cuman ya itu tadi, karena budaya, karena pemahaman yang kurang dan edukasi, itunya jadi hal yang disepelekan. Padahal efeknya nggak mungkin sih, efeknya emang sangat ini ya bagi korban, itu memunculkan trauma. Bahkan ada juga nih, kemarin kita habis dengar cerita, ada yang pertama kali pengalaman pertamanya ini tidak konsen penuh 100%, tapi dipaksa, terus akhirnya jadi setiap dia mau berhubungan seksual tuh nggak bisa. Maka dari itu penting untuk menggunakan perspektif korban dan benar-benar menyelidiki dari korbannya sih menurutku. Karena yang merasakan korbannya, kita mau ngejudge apapun ya yang merasakan trauma dan perlakuan ya korbannya. Iya benar. Selain itu ini sih ya, menurutku yang kayak double merugikan untuk si korban, karena minimnya edukasi yang ada nih kan, bisa aja itu kehamilan karena nggak pakai kondom, kita nggak tahu, belum lagi tentang penyakit menular seksual. Dan itu sangat dirugikan banget tuh korbannya, tuh double apa ya, bebannya jadi beban ganda kan, kayak entah dia trauma atau penyakit atau kehamilan, dan itu intinya itu merugikan dari sisi psikologis, sisi klinis dan segala macamnya. Iya. Sosial, dia dapat sanksi sosial. Jadi ya itulah guys, kalau kalian ingin tahu sebenarnya efeknya dari kekerasan seksual itu sangat banyak. Jangan pernah kalian sepelekan dan kalian bercandain. Yoi nggak bro? Iya. Oh, ada yang lebih parah satu lagi. Apa tuh? Dipaksa kawin nggak sih sama pelaku? Betul. Betul, iya. Jadi korban kekerasan seksual pemerkosaan dipaksa kawin oleh pemerkosanya. Ya apa nggak stres apa ya, nggak hidup, iya. Aku harus hidup serumah dengan orang yang sudah udah memperkosa aku, yang bikin aku hamil atau bikin sangat rugi, apa ya, psikologisnya benar-benar udah rusak. Ya. Berdasarkan pengalaman juga nih, kayak emang aku tuh kayak mikirnya ke pelaku tuh kadang karena mereka nggak merasa, mereka jadi agak bukan aneh ya, cuman lebih apa sih, bodo amat. Bukan bodo amat sih, cuman ketika kita misalnya aku ngeblok, ketahuan dong, bisa kamu melakukan tindakan preventif untuk apa yang aku rasakan, kan aku bisa nih, kalau aku nggak mau biar trauma aku nggak keinget, aku memberikan boundariesku gimana, batasan terus, untuk tidak berinteraksi lagi lah ya, berinteraksi. Tapi dia kayak malah merasa, oh kamu udah nggak mau kenal lagi sama aku ya, kalau itu traumatis buat aku, itu hakku nggak sih memberi batasan, ya nggak sih, dan malah pelakunya tuh kayak ngerasa hashtag curhat bos, nanti dikasih hashtag ya. Candaan jadul banget gak sih? Ini bukan candaan kok, ini beneran nih. Jadi kekerasan seksual tuh bener-bener sebegitu banyak dampaknya. Oke deh, mungkin kita bisa berharap saja sih. Ya kita nggak cuma bisa berharap sih, kita harusnya bisa apa ya, mungkin. Kayak kita jadi agent of change gitu kalau pelajaran sosiologi kelas 3 SMA. Pemuda itu merupakan agent of change. Iya. Apa itu, Feli? Agen perubahan. Gimana kita bisa jadi satu tema lagi loh, agen perubahan. Enggak, Mas. Ini kita lagi ngomongin gimana peran pemuda kita dalam memberantas kekerasan seksual. Karena kita kalau cuma ngomong doang tapi nggak ada realisasi, buat apa ya nggak sih? Betul sekali. Ya bisa jadi udah ngomong keluar di sosial media tapi kita didatengin sama ini kan serem ya. Enggak. Maksudnya gini, ada juga mungkin loh, ada ya, mungkin aja di sosial media kayak memiliki alter gitu lah, memiliki alter dalam sosial media, dia mengkampanyekan bla 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 bla, tetapi dalam kenyataannya dia melakukannya sama teman kerjanya, mungkin sama kenalannya, dan
dan itu cuma dianggap bercanda oleh dia, padahal secara prinsip sendiri dia sudah melanggar batasan-batasan di kekerasan. Mungkin aja seperti itu ada juga. Iya. Kayaknya masih banyak sih Mas yang kayak gitu. Mungkin ya balik lagi ke itu tadi, kebudayaan. Misal nggak mau, kan ini kan ada, bahkan ada kayak anggapan kalau suami yang minta konsen sama istri dianggap kayak laki-laki yang apa sih, takut istri. Cupu. Iya, cupu. Itu kan masih Iya. karena kebudayaan kan. Betul Padahal sekali. balik lagi, accepting itu belum berarti tidak menormalisasi. Ya, maka dari itu loh Vel, dengan adanya peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini sih, ya kita berharapnya bisa menimbulkan kesadaran yang untuk ya aku sendiri, buat teman-teman semua, buat Feli dan semuanya di sini, untuk apa ya, untuk tidak melakukan kekerasan, baik itu bisa seksual, kekerasan fisik, secara verbal gitu. Dan semoga saja semakin tahun angkanya semakin menurun. Iya, dan mungkin nggak cuman untuk perempuan ya, tapi untuk laki-laki juga, sebagaimana kita menghargai manusia itu sebagai manusia, kita memanusiakan manusia. Jadi supaya angka kekerasan seksual itu semakin menurun dan kita bisa hidup damai dalam lingkungan yang sehat. Oke deh, kalau gitu cukup sekian Fafifu. kali ini. Salam pamit. Pamit. Jadi Sampai jumpa.